Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vera's Family. Hari ini aku dapat request dari beberapa teman untuk budgeting penghasilan 100.000 dan gimana sih cara menabung untuk penghasilannya yang 100.000 per hari. Oke, simak videonya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya penghasilan harian, jangan berkecil hati, bukan berarti penghasilan tersebut langsung cepat habis dalam hari itu juga. Apabila teman-teman budgeting penghasilan teman-teman, kalian bisa nabung berjuta-juta dalam waktu tahunan. Bahkan ini sangat efektif sekali untuk teman-teman yang ingin menabung untuk anaknya sekolah, atau membeli motor, atau menabung membeli emas dalam jangka waktu 1 tahun, bahkan 1 bulan juga bisa ya untuk membeli emas. Ya, di sini aku tulis judulnya Tips Mengatur Keuangan Penghasilan 100.000 per hari. Oke, di sini ceritanya ada keluarga yang penghasilannya 100.000 per hari dengan 1 anak, dan keluarga tersebut tidak memiliki cicilan apapun atau mengikuti arisan apapun. Namun perlu diingatkan lagi buat teman-teman yang mau mengikuti tips budgeting ini, tidak perlu saklek ngikutin apa yang aku tulis, karena di sini aku tulis berdasarkan kondisi keluarganya. Apabila teman-teman mau mengikuti tips ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Oke, di sini aku mulai tulis penghasilan, dan yang pertama aku langsung tulis pengeluaran. Di sini aku list dulu kebutuhan pokok tetap. Itu wajib banget ditulis, karena setelah kita mendapatkan penghasilan atau kita ingin memisahkan, kita harus paling pisahkan dulu kebutuhan pokok tetap agar tidak terpakai. Nah, yang pertama di sini ada listrik. Kita list listrik itu 150.000 per bulan. Jadi untuk perharinya kita pisahkan 5.000 per hari. Lalu PDAM atau kalau di daerah itu air ledeng 90.000 per bulan, lalu kita pisahkan 3.000 per hari. Yang ketiga ada beras. Beras ini kebutuhan pokok, jadi teman-teman pasti beli setiap bulan, atau kalau yang punya sawah sendiri itu bisa dapat dari sawah. Untuk beras 300.000 per bulan, jadi kita sisihkan 10.000 per hari. Dan yang keempat itu ada air minum atau galon, pemakaiannya 120.000 per bulan, jadi kita sisihkan 4.000 per hari. Lalu yang kelima adalah susu dan kebutuhan anak. Itu menurutku adalah kebutuhan pokok tetap ya teman-teman, karena biasa dibelikan setiap bulan atau setiap hari, itu bebas, itu jatahnya 300.000 per bulan, jadi kita sisihkan 10.000 per hari. Untuk kebutuhan pokok tetap itu habisnya 32.000 per harinya, jadi kita sisihkan di amplop yang berbeda 32.000 untuk kebutuhan pokok tetap, dan mengacu pada list budgetingnya teman-teman. Lalu yang kedua saya tulis kebutuhan pokok tidak tetap. Kebutuhan pokok tidak tetap ini seperti belanja mingguan, belanja harian, belanja bulanan, bensin, dan lain-lain, karena sifatnya itu nggak tetap ya teman-teman. Nah, di sini aku tulis belanja mingguan 140.000 per minggu, jadi jatahnya 20.000 per hari. Belanja bulanan itu 300.000 per bulan, jadi jatahnya 10.000 per hari. Lalu bensin motor itu karena di dalam kota saja 180.000 per bulan, jadi jatahnya 6.000 per hari. Kita pisahkan kebutuhan pokok tidak tetap yaitu sebesar 36.000 ya teman-teman. Lalu list yang ketiga itu adalah pos tabungan, cicilan, dan sedekah ya teman-teman. Ini sangat penting sekali ya. Dan yang pertama aku tulis adalah tabungan darurat. Itu sangat penting karena apabila keluarga sakit atau ada hal-hal mendesak, kita harus punya tabungan darurat. Tabungan darurat 150.000 per bulan, jadi kita sisihkan 5.000 per hari. Dan untuk orang tua, insya Allah apabila kita selalu sedekah ke orang tua akan berkah rumah tangganya kita. Aku sisihkan 300.000 per bulan, jadi kita pos 10.000 per hari.
Lalu ada tabungan sedekah itu 300.000. Maaf, bukan sedekah, tabungan sekolah 300.000 per bulan. Jadi kita sisihkan juga 10.000 per hari. Yang terakhir adalah sedekah pagi. Sedekah pagi di sini aku post 60.000 per bulan karena sangat ringan, jadi 2.000 per hari. Teman-teman bisa niatkan karena sedekah pagi itu sangat-sangat bermanfaat dan banyak pahalanya ya teman-teman. Jadi totalnya untuk tabungan, cicilan, dan sedekah yaitu 27.000 per hari. Lalu kita total ya teman-teman, dari penghasilan 100.000 per hari dikurangi kebutuhan pokok tetap, kebutuhan pokok tidak tetap, dan tabungan cicilan sedekah itu sisanya berapa. Maka 100.000 kita kurangi 32.000, kita kurangi 36.000, dan kita kurangi 27.000, itu hasilnya adalah 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah ini sebagai tabungan untuk keinginan bunda-bunda atau teman-teman semua. Jadi misal bunda-bunda ada keinginan untuk membeli HP baru, atau skincare, atau kompor baru, atau perintilan rumah lainnya, kamu atau bunda-bunda bisa pakai uang ini atau yang disebut dengan sinking fund ya teman-teman. Nah, berapa sih tabungan untuk penghasilan 100.000 apabila kita jadikan tahunan? Wow, tentu hasilnya itu jutaan ya teman-teman. Yuk kita simak. Nah, ini bisa teman-teman screenshot untuk teman-teman yang sama punya penghasilan 100.000 per hari. Sekarang aku mau menghitung bagaimana tabungan yang disimpan setiap hari itu apabila disimpan dalam jangka waktu tahunan. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih berapa total tabungan teman-teman yang punya penghasilan 100.000 per hari apabila disimpan dalam jangka waktu tahunan? Nah, jadi di sini kita mulai berhitung ya teman-teman. Yang pertama itu ada tabungan darurat yang tadi kita simpan selama 12 bulan, berarti 150.000 dikali 12. Berapa teman-teman? Siapkan kalkulator. Nggak perlu ya, simak aja videonya. 150.000 dikali 12 adalah 1.800.000 rupiah. Besar juga ya teman-teman, dana darurat dalam waktu setahunnya. Lalu yang kedua adalah tabungan sekolah. Nah, di sini tabungan sekolah apabila kita tabung dalam waktu 1 tahun bisa banget buat tambahan anak-anak masuk sekolah, karena untuk biaya masuk sekolah sekarang ini cukup besar ya teman-teman. Totalnya 3.600.000 rupiah tabungan sekolah yang disimpan di dalam waktu 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah sisa uang ya teman-teman, yang tadi 5.000 rupiah. Itu apabila kita simpan dalam waktu 1 tahun, jumlahnya adalah berapa ya teman-teman? Ayo tebak, aku hitung dulu. 1, 2, 3. Totalnya adalah 1.825.000. Dari 5.000 per hari, apabila disimpan dalam waktu setahun ternyata totalnya jutaan ya teman-teman. Sekarang kita total tabungan 1 tahun dari penghasilan tersebut adalah 7.225.000. Ini angka yang cukup fantastis ya teman-teman untuk tabungan 1 tahun, karena kalau kita nggak budgeting belum tentu kita nabung setiap hari dan dapat angka kita segini. Sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu dari anak dan istri dari suami itu bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak melihat nominal ya teman-teman. Saya yakin semuanya di sini jago-jago ya teman-teman. Nah, ini hanya untuk referensi saja ya teman-teman.
untuk nominalnya itu disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada teman-teman yang mau request boleh komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.